Ada Bu Siti Murniatun. Wah, ini udah pada siap sedia dari tadi nih ya. Gimana nih? Udah siap? Sayang banget untuk dilewatkan begitu saja. Ini alhamdulillah yang sudah bergabung ada 78 orang. Ayo teman-teman segera share kepada timnya di grup-grup pembinaannya untuk segera merapat di ngobras malam ini. Yang udah siap ketik satu. Yang udah siap mau belajar banget nih. Ketik satu yuk. Nah, kita biar ramaikan ini. Wih, satu-satu. Dari mana aja nih yang udah standby? Udah standby ini dari mana aja nih? Alhamdulillah untuk wilayah Medan dan sekitarnya baru selesai Isya. Boyolali, halo Boyolali Garut. Dari Aceh, Madura, Jogja, Masya Allah, Jaksel, Tangerang. Wih, ada dari Medan, sama nih. Dari Medan juga. Cikarang, Majalengka, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Banyumas. Ya, keren banget. Ada dari Pekanbaru, Bogor. Wih, semuanya, seluruh wilayah sudah gabung. Ada dari Lok Semawe, Ciamis. Nah, ini jangan-jangan mitranya dari pemateri kita malam ini nih ya. Halo, salam kenal Mbak Ayu dari Surakarta. Masya Allah, ini udah benar-benar benar meriah ya. Ini sudah pada siap ya. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang terbaik nih adalah dengan membuka gambar ya. Biar kita nampak giroh semangatnya. Kecuali ada uzur syar'inya. Ya Depok, Tasikmalaya, Alhamdulillah, Masya Allah sudah 89 orang yang gabung Zoom malam ini. Kita nantikan ya sampai 99 orang. Ayo, jangan mau kalah kebaikannya. Kita mau fastabikul khairat. Lomba-lomba nih yang mana paling banyak ngajak mitranya. Yo, yang paling banyak ngajak mitra nih, insya Allah saya doakan menjadi pemenang pemimpin pasar, berkah, setiap jari jemarinya menjadi saksi kebaikan. Ya, ini yang udah buka ada Bu Syamliati. Halo Ibu. Ada HNI Sukses, ada Mbak Ena Marlina. Kalau di HNI Mbak semua nih, muda-muda semua ya. Salam kenal. Baik, Cilengsi hadir. Keren. Kita mulai aja yuk. Alhamdulillah sudah 95 orang. Keren banget. Yang off cam, yang lagi kurang sehat, kita doakan semoga segera Allah sembuhkan. Semangat ya, walaupun dalam kondisi kurang fit, tetapi semangatnya melebihi daripada kapasitas kesehatannya. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Ena Bandung hadir. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah 97 orang yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget memang nih agen-agen HNI nih. Kita mulai aja yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Senang sekali hari ini bisa membersamai, bisa melihat teman-teman yang walaupun tidak bertatap langsung, tetapi semangat energi positifnya itu nyampe ke sini. Nah, sebelumnya nih, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan dirinya secara lahir batin, ya. Apa saja itu kesiapannya? Wah, salah satunya adalah bersiap untuk menerima ilmu yang luar biasa dari coach kita. Baik teman-teman, yang semangat ketik satu nih, yang semangat banget, ayo ketik satu, semangat, karena niat ini nanti insya Allah Allah ijabah. Satu, keren, satu, wah Masya Allah, pada semangat semua.
nggak kerasa kayak malam ya. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Indri Febriani, LED dari Sumatera Utara, kotanya di Medan. Nah, ada yang sama dengan saya nih di Medan? Ada ya. Kita mulakan saja yuk. Ngobras, ngobrol bareng orang sukses pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga semakin menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Peserta kita pada malam hari ini di 116 orang. Masih ada waktu kalau mau mengajak mitra-mitranya. Halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Mana nih, nggak terdengar? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah, Alhamdulillah dahsyat. Ayo lebih luar semangat. biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dahsyat. Keren banget. Udah siap nih ya semuanya. Alhamdulillah, bini'matillah, malam ini teman-teman yang Allah izinkan hadir bukan orang sembarangan. Luar biasa, dan saya sangat senang sekali bisa membersamai teman-teman yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Ingat teman-teman, yang Allah hadirkan tidak lain tidak bukan sudah Allah gerakkan dan getarkan hatinya. Maka jangan sampai disia-siain. Nanti kita siap insya Allah berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini nih yang udah pada gabung nih. Ini Masya Allah nih, kalau dilihat ini wajah-wajah LED 2025 yang insya Allah bisa menaklukkan pasar halal dunia. Yang insya Amin. Allah wajah-wajah yang akan berdiri di panggung-panggung prestasi HNI. Amin Amin. ya Robbal Amin, amin, ya Rabbi. Alamin ya. Allah. Baik teman-teman, Masya Allah, amin ya Allah, ijabah ya. Masya Allah teman-teman, malam hari ini saya Indri akan nemenin teman-teman saya sebagai host yang insya Allah akan mendampingi coach yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita ini kedatangan coach dari bumi Aceh. Nah, siapa nih? Orang Aceh nih, mana orang Aceh? Mana nih orang Aceh nih? Ayo. Masya Allah, dahsyat. Weh, ada suaranya ya. Halo. Nah, ini yang di Aceh udah Isya atau gimana nih? Kita Lagi menanti Isya. coachnya boleh sambil ngobrol-ngobrol. Masih ajan. Oh, masih azan. Kita tunggu ya. Kita tunggu selepas azan. Alhamdulillah untuk Medan udah selesai nih. Hadir dari Aceh, mana lagi nih? Yang dari sampingnya Aceh. Medan, mana Medan? Medan. Kalau Aceh ada banyak ya. Ada Bener Ya. Meriah juga Aceh tuh. Ya, salam kenal teman-teman. Nah, sembari menunggu coach kita, ini nih kita nih kira-kira ada yang tahu nggak tema malam hari ini? Halo, Tapanuli Tengah, Medan, Aceh, Palu. Ada yang tahu nggak malam hari ini kita mau ngebahas apa? Ini Tiga Alhamdulillah paradigma 143 sukses. orang. Iya, Tiga tiga paradigma paradigma sukses. sukses. Masya Allah. Binjai hadir. Keren banget nih, naik terus nih yang nonton nih. Oke, kita sambil menunggu ya, teman-teman ya. Ya, siap. Sinyal aman. Yang dari Kalimantan keren banget. Ada yang dari luar negeri nggak? Dari Hong Kong, dari Thailand, dari Malaysia. Boleh dong. Kalau ada yang dari luar negeri,
Ini karena HNI ini mendunia ya, teman-teman ya. Solo Raya. Iya, keren banget. Sinyal ya, insya Allah di sini juga rintik-rintik. Ya, di sini juga rintik-rintik nih di daerah teman-teman HNI. Udara aman, cuacanya aman. Hujan, Bun. Oke, hujan. Alhamdulillah berarti doanya insya Allah mau Allah ijabah. Jadi Amin. teman-teman, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu luar biasa kebaikannya. Kalau saya dengar nih dari para guru kita, duduknya orang dihadirin ya, para teman-teman nih, baik online maupun offline, duduknya orang-orang yang insya Allah mau belajar di majelis ilmu, itu 1 menit setara 1 jam sedang melakukan ibadah. Maka nggak sembarangan pahala untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, apalagi nih yang udah mulai usia mulai kebas-kebas itu menjadi pahala kebaikan. Jadi nggak sembarangan ya orang-orang yang Allah pilihkan, orang-orang yang Allah izinkan hadir di majelis ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena coach kita alhamdulillah sudah selesai nih isyanya. Kita mulakan yuk dengan semangat lagi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah berkah ya. Coach kita kali ini nih, ya, malam hari ini ngobrol bareng orang sukses. Insya Allah semua dari kita adalah orang-orang sukses, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Teman-teman, ya selamat bergabung ya, ada Coach Desria Mayangsari, nih keren banget. Alhamdulillah saya senang sekali dan bangga bisa mendampingi untuk menjadi MC. Ini salah satu coach favorit saya nih. Alhamdulillah kita beberapa kali diberikan Allah kesempatan untuk kolaborasi bersama. Ini keren kali semangatnya itu ya, Masya Allah. Tuh kalau duduk dekat Bu Coach ini, Bu Desria Mayangsari, itu kita senantiasa membara dan terbakar semangatnya. Nah, ini sebelum Coach Desria akan sharing-sharing, kita kenali dulu nih. Kenalan minimal profilnya Bu Desria Mayangsari. Ada yang udah kenal Bu Desria Mayangsari, yang udah kenal coba ketik 2. Yang udah kenal, yang udah tahu coba ketik 2 nih. Mana nih teman-teman? Wih, 2. Ada lagi? Ada. Wih, banyak. Terkenal nih Bu Desria nih, Masya Allah. Wah, pada banyak yang kenal, keren banget. Ya, Masya Allah, pada kenal. Luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, beliau ini nama lengkapnya Desria Mayangsari, ESOS, MSI, LDED, SLC, dan menjadi hari ini amanahnya menjadi CS, Corporate Speaker. Wah ya, salah satu perintis HNI HPAI di Lok Semawe di Aceh. Beliau ini ternyata di sela-sela kesibukannya, ternyata tahu nggak profesi beliau juga selain menjadi leader HNI. Nah ini nanti jangan-jangan ada yang samaan nih. Beliau diamanahi ASN Pemda Aceh Utara. Ada yang di sini ASN? Coba mana yang ASN? Ketik 1 yang sama profesinya. Masya Allah, nih ada nih bisa kita ambil. Luar biasa ilmu. Walaupun sibuk luar biasa, tetapi HNI tetap di jiwa. Wah, banyak ya yang ASN. Masya Allah. Keren banget Bu Nurul ya. Yes, ada yang udah pensiun. Iya, Masya Allah, luar biasa. Beliau ini juga aktivitasnya luar biasa banyak. Dari mulai sosial ya, sampai ini beliau ini hobinya main badminton nih teman-teman. Ada yang samaan nggak nih? Wah, itu kalau main badminton nanti bisa ngalahin, kalau badminton siapa? Susi Susanti ya? Keren-keren ya. Jadi olahraga tetap ya. Beliau Ketua Yayasan Talenta Bumi Pasai, juga Kepala Kantor Layanan Yakesma Aceh Utara. Dan beliau ini
The Best New LED Khadijah Sumbagut tahun 2016. Masya Allah, keren-keren. Dan penerima reward Edutur Malaysia, Singapura, HNI Februari 2017. Selain itu, beliau ini juga dosen kuliah Herbat Ibu Nabawi loh teman-teman. Nah, ini jangan-jangan nih banyak alumni-alumni dari KHT-nya Bu Desria nih. Ya, ayo segera merapat nih, cikgunya mau sharing-sharing nih. Beliau juga peraih reward Umroh VIP HNI 2017. Peraih reward Halal Tur Lombok 2018. Wah, keren banget. Dan juga sudah menaklukkan Eropa. Jadi beliau ini dapat penghargaan dari HNI itu penaklukan Eropa 100% tuh dibiayai HNI. 7 negara ya Bu Desria ya, 7 negara udah dilewati dan dilalui. Wih, Masya Allah, hadza min fadli Robbi, barakallah. Peraih reward PKM 200 juta dan LFH 408 juta. Dan peraih The Best Young Leader Gen Y Sumbagut 2022. Ini saya juga melihat nih pergerakan untuk Gen Y, Gen Z di tim-tim Bu Desria keren-keren banget. Bahkan baru launching ya Bu Desria ya, HNI Muda bulan kemarin, bulan ini ya. Dan itu Masya Allah barengan sama Coach Rizal Hamdani. Wih, ayo kita juga bisa nih menggerakkan anak-anak muda ya. Runner up The Best Khadijah Nasional 2023. Dan beliau tur HNI Mesir, Palestina, Jordan 2023. Alhamdulillah, binikmatilah saya menjadi teman satu kamarnya. Jadi kita alhamdulillah diizinkan Allah bareng ya. Luar biasa nih. Jangan-jangan jodohnya hari ini juga menjadi MC karena pernah sekamar ya sama Bu Desria Mayangsari. Dan meraih reward ASEAN Tour 2025. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Yang meriah dong. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Sebutkan namanya. Siapa berikutnya yang insya Allah akan meraih prestasi-prestasi gemilang di HNI? Mana orangnya? Ayo, mana suaranya? Sebut namanya. Panggil orangnya. Mariana. Mariana. Wijayanti. Amin ya Allah. Ijabah. Caryatun Teman-teman. Sabdia. Keren, amin, amin ya Allah. Iya. Ya, udah nggak sabar nih ya. Caryatun Udah nggak sabar Sabdia, Bu. pastinya mau ngobrol bareng orang sukses dan mendengarkan paradigma sukses dari coach yang luar biasa. Siapkan alat tulisnya, catatannya, ya, dengan penuh antusias. Ayo semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dengan semangat yang luar biasa. Ini dia coach kita, Ibu Desria Mayangsari. Kepada Ibu Desria, tafadhol. Udah yang nonton nih 194 orang. Kasih semangat. Monggo. Ya, baik. Suara saya kedengeran ya, Kak ini ya? Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salam pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat beliau. Jazakallah khair, MC yang luar biasa dahsyat ya. Kita juga nggak nyangka kita disanding hari ini ya Kak ini ya. Disuruh collab ya. Jadi ini kayaknya Bu Indri juga dahsyat ini nanti nambah-nambahin gitu kan. Mentor keren juga nih Bu Indri nih. Cetar banget insya Allah ya. Baik, hari ini amanahnya itu untuk ngobrol tentang paradigma sukses ya. Izin saya share screen ya. Mungkin banyak dari kita teman-teman yang sudah ini sudah apa namanya paradigma sukses ini sudah beberapa kali didengar ya. Tapi insya Allah semakin sering kita dengar ya akan semakin dekat insya Allah kesuksesan itu dengan kita ya, semakin melekat. Dan yang paling penting adalah ketika kita mendengar apapun ya yang bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, itu yang paling penting adalah segera disampaikan kepada
mitra-mitra dan tim kita, ya. Karena ketika kita sudah menjadi seorang mentor, berapapun jumlah mitra kita, maka kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri lagi gitu ya. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana memenuhi janji kita, memenuhi harapan yang sudah kita berikan kepada calon mitra kita ketika beliau kita closing menjadi mitra dan tim kita. Nah, untuk itu teman-teman, kalau kita bicara tentang paradigma sukses, ya, kita pahami bahwa paradigma itu artinya kan cara pandang. Paradigma itu artinya cara pandang bagaimana sih sukses di HNI ini. Sehingga nanti kita bisa menjadi panduan kita untuk bekerja meraih kesuksesan di HNI. Kalau paradigma sukses di HNI itu ada 3, teman-teman, dan ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa satu-satu. Oh, saya maunya paradigma sukses HNI itu kan ada 3 ya, pangkat harus tinggi, omset harus besar, ya, cara kerja yang benar gitu. Saya maunya pangkat tinggi aja, omset nggak apa-apa kecil. Nah, itu nggak sukses juga berarti, karena dia satu kesatuan gitu ya. Apalagi kalau saya besarin omset aja, jualan-jualan aja gitu. Tapi pangkatnya tetap manajer, nggak apa-apa, nggak di closing, nggak dibina timnya, ya, tidak dibantu untuk menjadi manajer, SM dan sebagainya. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu ya. Tidak sukses juga di HNI. Atau mau pangkatnya tinggi, omsetnya besar, tapi cara kerjanya nggak benar. Nah, itu juga nggak sukses di HNI. Jadi paradigma sukses HNI itu dia memang harus ketiga-tiganya itu kita kerjakan, dan ketiga-tiga ini nanti akan saling berkaitan dan saling mendukung insyaallah. Ya, teman-teman. Yang pertama, kita masuk pangkat harus tinggi. Paradigma sukses. Pangkat harus tinggi di HNI, teman-teman. Pangkat tinggi kita itu ada di ED 35%. Kenapa pangkatnya harus tinggi? Pangkat harus tinggi ini, pangkat itu seperti wadah ya, kalau kita ibaratkan. Semakin besar wadahnya, tentu peluang untuk menampung isi itu akan semakin besar. Tapi kalau wadahnya kecil, ya, isi yang hadir ya, yang datang kepada kita itu banyak, kita tetap nggak bisa nampung. Nampungnya ya sesuai dengan wadahnya aja gitu. Nah, makanya semakin besar, makanya pangkatnya harus tinggi supaya apa? Wadahnya besar, sehingga peluang untuk menampung lebih banyak itu bonus ya, juga kesuksesan itu juga bisa kita dapatkan seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman rahmati Allah ya, sebenarnya mau dimanapun kita, di ASN pun kita ya, karena saya juga masih ASN, di ASN pun kita tentu yang dianggap orang sukses di HNI di ASN itu ya orang-orang dengan pangkat tinggi ya. Tentu berbeda, peluang gajinya juga berbeda. Yang pangkatnya eselon 2 apa namanya ya, kalau di teman-teman ya, kalau kami di Aceh itu namanya TPP ya, prestasi kerja. Bonus prestasi kerjanya pasti lebih tinggi daripada yang pangkatnya hanya tenaga administrasi misalnya. Seperti itu. Jadi sama di HNI juga seperti itu. Maka kita harus upayakan supaya mencapai pangkat tinggi di HNI yaitu ED 35%. Bagaimana caranya? Bangun minimal 10 jalur aktif dan 6 jalur kokoh. Ya, jadi di generasi 1 itu kita bangun 10 jalur aktif ya, 10 orang. Biasanya 10 jalur di generasi 1 itu biasanya diisi oleh keluarga, biasanya seperti itu. Nah, tapi saya jalur satunya nggak aktif ya. Memang rata-rata jalur 1 itu jarang yang aktif ya. Jadi tidak usah membuat kita kecewa ya atau sebagainya. Jadi tetap 10 jalur aktif. Nah, nanti dari 10 itu kita lihat 6 yang paling berpotensi untuk terus dibina, dibersamai untuk menjadi jalur kokoh kita. Lalu pangkat tinggi itu juga bisa diraih dengan perbanyak jumlah manajer, ya minimal 6 jalur. Nah, karena ED itu teman-teman, ya kalau kita lihat, nah ini ED itu terdiri dari, ini kan tadi 10 ya, generasi 1 yang sudah kita siapkan itu ada 10 jalur, ini namanya jalur ya. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ini jalur, ini generasi. Jadi kalau yang langsung di bawah kita itu namanya generasi 1.
Lalu yang di bawahnya generasi 1 atau cucunya kita ya, itu generasi 2. Nah, jadi kalau vertikal seperti ini, nah ini langsung di bawah kita generasi 1, di bawahnya lagi generasi 2. Tapi kalau jalur dia ini ke bawah terus ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, nah seperti itu. Nah, jadi kita siapkan 10 jalur aktif ya. Aktif artinya dia punya poin belanja ya. Lalu dari aktif 10 ini kita siapkan 6 jalur untuk kokoh. Nah, 6 jalur yang sudah kita siapkan untuk kokoh ini kita dampingi, kita edukasi sehingga dari manajer dia menjadi senior manager. Yang pertama adalah teman-teman, kalau mau mendapatkan pangkat tinggi 35%, yang pertama adalah kita jadi manajer dulu gitu ya. Karena memang namanya level bisnis di HNI itu dimulai dari manajer. Jadi kita naik dulu dari manajer ya, setelah itu baru kita siapkan 10 jalur, lalu 6 jalurnya jadikan manajer atau 10-10-nya manajer ya. Lalu 6 jalurnya ini didampingi agar setiap jalurnya itu memiliki 3 manajer, 3 jalur manajer lagi sehingga dia jadi senior manager. Intinya adalah teman-teman yang rahmati Allah ya, pangkat tinggi itu untuk menjadi ED. Nah, fokus saja targetnya. Fokus target kita diawali dengan fokus target kita untuk menjadi ED. ED lalu kalau bisa ED-nya langsung LED gitu. ED-nya langsung LED. Apakah ini bisa kita capai? Insya Allah bisa di 2025 ini. Misalnya ini ya, kemarin saya lagi fokus LM-nya itu bagaimana tim-tim ini bisa segera menjadi ED ya. Tentunya nanti dengan 3 paradigma sukses, jangan cuma ED tapi juga omsetnya mengikuti ya omset sehatnya ED seperti itu. Dengan cara-cara kerja yang benar tentunya. Nah, fokus teman-teman, kalau teman-teman mau fokus, semangat ya. Kita sepakati bahwa kita Desember paling telat ya, Desember 2025 itu bisa menjadi ED, sudah menjadi ED ya. Apalagi ini kalau pangkatnya manajer juga bisa insya Allah. Ya, kalau pangkatnya manajer juga bisa. Insya Allah time limitnya kapan? Nah, kalau ini saya simulasikan time limitnya Desember. Ya. Jadi fokus targetnya apa? ED. Ya. Karena pangkat harus tinggi, pangkatnya tinggiin dulu jadi ED. Lalu limitnya kapan? Nah, jadi teman-teman, ketika kita menjalankan sesuatu, apalagi menjalankan bisnis HNI, ya, yang kita kita punya impian besar di dalamnya, kita ingin dengan bisnis HNI ini kita bisa menjadi lebih lebih kuat secara ijah kita sebagai seorang muslim ya, dengan memiliki finansial yang cukup, lalu juga kita bisa berkontribusi kepada keluarga kita, kepada umat ya, dengan finansial kita yang cukup, kita bisa menjadi seorang mujaki misalnya ya, menjadi seorang yang wajib zakat seperti itu, penghasilan kita, tentu kita harus dulu fokus pada kita mau apa nih, targetnya apa, goalnya apa. Nah, kalau di HNI, kalau mau sukses targetnya ya harus pangkatnya tinggi. Nah, pangkat tinggi itu adalah dengan menjadi ED. Nah, kapan mau berpangkat tinggi? Kapan mau menjadi ED? Tentukan time limitnya. Nah, jadi kalau time limitnya itu jelas, kita maunya kapan, baru kita bisa susun rencana kerjanya supaya ketika time limit itu ya waktu kita mau mencapai goal kita itu, kita bisa betul-betul sudah hitungkan bahwa akan tercapai di waktu itu ketika kita buat langkah-langkah kerjanya. Tapi kalau nggak jelas time limitnya kapan, saya mau jadi ED, saya mau berpangkat tinggi, saya mau sukses di HNI, suksesnya yang gimana? Ya pokoknya sukses. Nah, itu agak berat nanti ya diterjemahkan. Maka HNI membantu ya menerjemahkan, salah satunya dengan menjadi ED itu sukses. Lalu kitanya yang kasih limitnya. Kapan mau jadi ED-nya? Ini saya simulasikan Juli sampai Desember 2025. Nah, saya sudah hitungkan kalau teman-teman mulai dari pekan depan ya, pekan depan kita hitung satunya itu di pekan depan ya, bukan di
Jadi kita mulai pekan depan itu sampai akhir Desember itu kita punya 25 pekan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti coba lihat di kalendernya ya. Itu kalau kita mulai dari pekan depan itu sampai ke akhir Desember kita punya 25 pekan. Ya, 25 minggu. Nah, fokus kita adalah ketika kita mau menjadi ED, ingat ya teman-teman, kalau kita seorang manajer, kalau kita seorang manajer pun ya, manajer yang di bawahnya belum ada manajer sama sekali, kan tadi untuk jadi ED bagaimana? 6 SM ya, di masing-masing SM itu punya 3 manajer. Nah, jadi kalau 1 SM di generasi 2-nya itu harus punya 3 manajer, berarti SM jalur kedua ini juga 3 manajer, makanya dia bisa jadi SM. Jalur ketiga juga memiliki 3 manajer, ya, 3 jalur manajer di bawahnya, jadilah dia SM. 4, 5, 6 sama. Sehingga tentu 3 dikali 6, berarti di generasi 2 kita perlu 18 orang. Benar nggak? 18 orang. Kenapa? Karena satu jalur ya SM itu perlu 3 jalur manajer. 3 kali 6, 18. Apakah cukup dengan 18 orang manajer jadi ED? Tidak dong ya. Jadi yang 6 ini juga harus manajer. Dia manajer dulu, setelah yang 6 ini manajer, 3 manajer dia jadi SM. Atau kalau pakai manajer yang 3.000 ya, itu otomatis kalau 3-3-nya ini manajer, otomatis siapa namanya jalur pertamanya itu SM. Ya, kita ambil yang semuanya aja lah ya. Jadi 3 kali 6, 18, tambah 6 di atas jadi 24. Nah, fokus lagi teman-teman. Kita punya 25 pekan. Untuk seorang manajer yang sama sekali tidak punya ED di bawahnya, tidak punya manajer di bawahnya, belum punya manajer di bawahnya, artinya dia perlu 24 manajer kan? 18 generasi 2, ya, ditambah 6 generasi 1, 24. Nah, mulai kelihatan bahwa kita perlu 24 manajer dengan waktu 25 pekan. Artinya, satu manajer per pekan gitu loh. Kita targetnya kalau kita manajer tanpa belum ada manajer di bawahnya, targetnya menjadi ED dengan time limitnya itu adalah Desember, paling lama Desember 2025, maka kita kerjanya adalah harus menghasilkan satu manajer per pekan, minimal satu manajer per pekan. Itu pun masih ada toleransinya, satu pekan gagal, satu pekan pertama itu mungkin kita mengatur rencana kerjanya, RKH-nya. Lalu di pekan keduanya baru mulai setiap pekan menghasilkan satu manajer, insya Allah menjadi ED. Apalagi teman-teman kalau di bawah teman-teman ya di generasi satu teman-teman itu sudah ada manajer, ya harusnya lebih cepat lagi gitu. Ya harusnya lebih cepat lagi. Nah ini menjadi realistis dalam kepala kita gitu. Karena memang teorinya itu ya kalau di atomic apa itu materinya Pak Agung ya. Ya, atomic habit, teorinya itu mengatakan setelah kita menetapkan goal, lupakan goalnya. Setelah kita menetapkan target, lupakan targetnya. Ya, yang kita harus bikin adalah apa ke bawahnya, yang harus kita kerjakan apa. Gitu. Jadi contohnya, tadi kita sudah menetapkan target kita, pangkat harus tinggi, berarti kita harus menjadi ED. Ya, sekaligus LED itu lebih bagus. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita mikirin terus, ya saya harus jadi ED, kapan ya saya ED? Aduh, kok saya nggak ED seperti itu terus, ya nggak jadi ED-nya, kapan action-nya gitu. Jadi ketika kita sudah fokus, nih targetnya ED nih, berarti ED ini saya mau nyampainya kapan? Oh, Desember 2025. Dari hari ini ke Desember, saya punya waktu bagaimana? Oh, saya punya waktu 25 pekan. Kalau jadi ED syaratnya apa? Punya 24 manajer, 6 di jalur 1, di generasi 1, 6 jalur di generasi 1, 18-nya di generasi 2. Artinya saya perlu 24 manajer nih. 24 manajer itu di 25 pekan artinya apa? Satu pekan harus satu manajer. Nah, kalau sudah seperti itu, saya harus ngapain nih supaya menghasilkan satu pekan satu manajer? Kan seperti itu. Jadi fokus kita ke situ, teman-teman. Fokus kita ke cara kerjanya itu gimana? Nah, jadi kalau kita hanya fokus dengan targetnya saja, akhirnya nanti sakit kepala. Contoh paling ringannya itu misalnya ya. Contoh paling ringannya itu mau nurunin berat badan misalnya ya. Targetnya turun 5 kilo gitu kan.
dalam waktu misalnya berapa bulan tuh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, mau ngapain nih? Oh, saya harus diet, saya harus olahraga dan sebagainya. Karena fokusnya hanya ke turun berat badan, baru 1 hari udah nimbang, kok nggak turun ya? Besoknya nimbang lagi, kok nggak turun ya? Sudah jalan 3 hari, kok saya sudah jalan pagi setiap 3 hari, kok sudah 3 hari kok nggak turun? Nah, nanti jadinya stres gitu. Jadi fokusnya adalah mau ngapain ini gitu. Ya, targetnya lupakan, cari tetapkan targetnya, susun rencananya supaya bisa mencapai target tersebut, lalu lupakan targetnya, fokus pada apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan adalah menciptakan satu manajer per pekan. Bagaimana cara menciptakan satu manajer per pekan? Kalau saya nganjurinnya teman-teman, nggak nganjurin ya. Kalau saya berpikirnya adalah teori bisnisnya kan jelas ya. Teori bisnisnya kan jelas. Ajak 10 closing 1. Ajak 10 closing 1 insya Allah ya. Minimal closing 1. Nah, jadi ya sudah ikutin saja, bismillah saja. Jadi berarti dalam 1 pekan kita harus mengedukasi, ya, mengajak dan mengedukasi mitra kita bagaimana caranya menjadi manajer sebanyak 10 orang. Bagaimana kita mengedukasi 10 orang mitra kita, mengajaknya untuk menjadi manajer ya dengan lakukan home sharing. Ya. Home sharing pembinaan, ya. Bisa dengan sepekan bikin home sharing setiap pekan 10 orang. Ajarkan bagaimana menjadi manajer. Atau dalam 1 pekan itu dibagi harinya. Hari Senin datengin 1 orang mitra, ya. AB, ajarkan bagaimana caranya menjadi manajer. Ya, ditargetkan Senin sampai Ahad itu harus 10 orang yang sudah diajarkan untuk menjadi manajer dan diajak untuk menjadi manajer seperti itu. Insya Allah akan closing minimal 1 orang. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah kita pusingkan ya, yang penting dikerjakan ya. Karena memang masalah orang yang kita ajak itu mau atau tidak ya, kita bikin HS misalnya. Ya bikin RKH-nya, disiplin dengan RKH-nya setiap pekan berarti bikin HS pembinaan ya. Boleh HS pembinaannya itu dibagi Sabtu misalnya 5 orang. Ahad 5 orang, kan nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat lah, insya Allah kalau setiap pekan itu hari Sabtu sisakan waktu kita 1 jam ya, siapkan ya, jangan disisakan ya. Siapkan waktu kita 1 jam untuk membuat HS pembinaan. Hari Sabtu undang 5 orang ya. Kalau mau yang hadir 5 orang berarti undangnya 50 orang gitu ya. 5 orang, targetnya 5 orang datang untuk kita edukasi tentang bagaimana menjadi manajer. Hari Ahadnya seperti itu juga, 1 jam undang 5 orang. Insya Allah itu paling, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita konsisten setiap pekan itu bikin HS pembinaan seperti itu. Kalaupun teman-teman ya misalnya oh nanti orangnya nggak mau datang, oh nanti mitra saya nggak mau untuk ikut HS dan sebagainya, ya itu kita tidak bisa kontrol orang. Kita tidak bisa, itu di luar kontrol kita. Kontrol kita adalah diri kita. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Diri kitanya konsisten nggak, komitmen nggak dengan rencana kerja yang sudah kita buat. Dengan komitmen kita untuk mengajak 10 orang, mengedukasi 10 orang menjadi manajer. Kitanya konsisten nggak? Dan teman-teman rahmati Allah, kunci utamanya adalah Allah bersama prasangka hambanya. Ya. Ketika kitanya banyak sekali mempertanyakan, ragu dan sebagainya, lah kalau kitanya aja ragu, gimana lagi gitu kan? Nah, tapi Allah bersama prasangka hambanya, bismillah saja sudah. Kan targetnya jelas. Limit yang kita targetkan, yang kita doakan, yang kita harapkan jelas gitu ya. Lalu kita sudah membuat alur kerjanya agar tercapai seperti itu ya. Jadi usaha-usaha kita sebagai manusia kita maksimalkan. Hasil sama Allah SWT, tapi Allah bersama prasangka hambanya seperti itu. Ya, jadi yang penting konsistennya di kita. Jangan fokus dengan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Diri kita yang bisa kita kendalikan, diri kita yang harus konsisten dulu. Ya, diri kita yang harus komitmen dulu, gitu. Jadi targetnya ya 1 manajer per pekan insya Allah. Apalagi kalau sudah ada manajer di bawahnya, ya itu insya Allah belum sampai Desember juga kalau ininya berjalan ya, insya Allah bisa jadi
manajer. Nah, seperti itu. Ada yang mau nanya ya? Gimana ini? Ini langsung nanya atau diselesaikan dulu, Kak In? Selesaikan aja dulu ya. Nanti yang Selesai dulu ya. bertanya boleh ceritain. Oke, siap. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjadi manajer? Kitanya juga harus paham bagaimana cara untuk menjadi manajer agar kita bisa mengajak dan edukasi mitra-mitra kita, ya, tim kita untuk menjadi manajer. Nah, seperti itu. Ya. Bagaimana konsep jadi manajer? Kalau konsep dasarnya itu ya akumulasi belanja pribadi dan grup minimal 3.000 poin grup, ya. Lalu tidak ada batas waktu. Artinya kalaupun ya kita hanya sendirian, lalu kita punya mitra hanya 2 orang, artinya bertiga sama kita, ya, sehari sebulan itu 1 bulan hanya belanja 1 MHS 10 poin, lalu ada bertiga sama kita, artinya 30 poin per bulan. Apakah bisa menjadi manajer? Bisa, karena akumulasi. Tapi ya kalau 30 poin per bulan, 100 bulan kemudian, ya, baru bisa jadi manajer. Belum ED loh. Baru manajer aja harus 100 bulan kemudian, ya. Mudah-mudahan usianya sampai, kan seperti itu ya. Masalahnya adalah kita tidak tahu usia kita, ya. Terlalu lama, semakin cepat suksesnya kan kita mau cepat nih ceritanya. Nah, gitu ya. Agar apa? Karena kesuksesan itu sangat erat kaitannya dengan ijah dan kontribusi, teman-teman, ya. Maka semakin cepat suksesnya, insya Allah akan semakin cepat kita bisa berkontribusi. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana supaya cepatnya? Nah, ini ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah fokus teman-teman, ya. Ini untuk menjadi manajer ya. Ini ajarkan kepada mitranya, kepada timnya. Karena kan fokus kita adalah menciptakan 24 manajer. Nah, ajarkan kepada tim kita bagaimana caranya menjadi manajer. Seperti itu. Diajarkan opsi pertama bisa dengan membangun 12 jalur. Ya, 12 jalur. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Lalu diedukasi untuk hijrah produk. Hijrah produk belanja bulanan. Ya. Karena kan kita kan sudah yakin ya bahwa HNI itu punya produk-produk yang selain halal tapi juga thayyib, ya, kualitasnya tinggi seperti itu. Wajar ketika kita sudah tahu ada produk muslim, kualitasnya bagus, ya, halalnya jelas, tidak terafiliasinya jelas, kita hijrah ke produk tersebut, itu wajar. Ya. Jadi ajarkan edukasi tim kita untuk memiliki 12 jalur yang hijrah produk. Hijrah produk belanja bulanan. Nah, berapa poin? 200 poin. 200 poin ini kan kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya? 500 sampai 700 ribuan ya. Ya, 500 sampai 700 ribuan rupiah. Wajar saya rasa kalau kita hijrah produk belanja bulanan 500 sampai 700 ribu. Ya. Belum pasta gigi, ya, peralatan kamar mandi lah. Ya, ada pasta gigi, sabun, deterjen, facial foam, sampo, ya, belum lagi sarapannya, kopi, susu, teh, ya, kita mau yang mana? Belum lagi herba-herba sunnahnya, ya, nutrisi-nutrisi sunnahnya kita, mau sari kurma, madu, zaitun, ya. Terus apalagi tuh skincare-nya lagi, ya, kalau yang punya bayi ada diapersnya lagi, terus makanan sejuta umatnya gitu kan, mie and mie, ya kan. Lalu apa kalau pegel-pegel, ya, ada MHS, ada Fenway spray dan sebagainya. Wajar kalau 500 sampai 700 poin, 700 ribu per bulan itu belanja bulanan masih sangat masuk akal ya, masih bahkan bagi sebagian rumah tangga itu kecil sekali gitu. Nah, jadi edukasi tentang hijrah produk tersebut kepada 12 orang, ya, timnya, kepada 12 orang, 12 jalurnya. Sehingga 12 jalurnya ini nanti masing-masing belanja bulanan, ya, di bulan tersebut 200 poin hijrah produk. Ya, 200 kali 12 itu 24.000. Ya, 24.000. Nah, kan tadi akumulasinya berapa? 3.000 poin, maka kitanya tapenya 600 poin. Kita juga harus hijrah produk lah, jangan suruh-suruh aja gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang mengedukasi ya harus lebih daripada tim kita, orang-orang yang kita edukasi. Nah, itu diajarkan seperti itu sama timnya. Ya, sehingga tercapailah 3.000 poin.
grup ya dari 12 jalur ini ya sehingga menjadi manajer. Ya, dia bisa menjadi manajer. Estimasi bonusnya berapa? 410.000. Ini estimasinya. Ya. Lalu dari mana 410.000 itu? Ini perhitungannya. Ya, ini bisa 1 bulan menjadi manajer, insya Allah. Nah, seperti itu. Perhitungannya ini. Ya, jadi M3000 ya, manajer 3000, TP pribadinya 600, 12 jalur, dia dapat prestasi pribadi ini dari pembelanjaan pribadinya yang 600 poin tadi ya. Poin di HNI selalu dikali 1000 jadinya 600.000. Karena dia sudah menjadi manajer, maka dia dapatnya levelnya 20%. Kalau masih mitra biasa, levelnya macam-macam ya. Ada yang 10%, ada yang 14%. Nah, kalau sudah manajer maka 20%. 20% kali 600 poin dikali 1000, 120.000. Lalu ada bonus prestasi grup. Ini ada hitungannya ya. Mudahnya sih selisih ya. Selisih. Kan ini jalurnya. Manajer itu levelnya 20%. Ini mitra biasa masih yang 200 poin masih 10%. Maka selisihnya ada 10%. 20 kurang 10 ya. Jadinya 10%. 20 kurang 10, 10% dikali ada 12 jalur. Masing-masing jalur omsetnya 200 poin. Ya, dikali poin di HNI itu selalu dikali 1000. Maka hasilnya adalah 240.000. Ini RSB ya, royalti stabilitas belanja. Ini diberikan untuk mitra-mitra HNI dengan pangkat member biasa ya, agen biasa sampai manajer. Jadi kalau di atas manajer itu tidak dapat RSB. Ini kan masih manajer ya. RSB itu didapat bagaimana? Ya sesuai namanya ya, royalti stabilitas belanja. Artinya yang belanjanya stabil. Dapatlah hadiah penghargaan dari perusahaan. Stabilnya berapa? Stabilnya hijrah produk tadi. Kan hijrah produk itu 200 poin. Artinya ketika seorang mitra kita yang pangkatnya member biasa sampai manajer itu dia hijrah produk ya, bulan pertama 200 poin, lalu bulan pertama 200 poin apakah itu sudah stabil? Kan namanya royalti stabilitas. Ya kita belum tahu kan baru bulan pertama gitu ya. Lalu bulan kedua dia belanja lagi 200 poin. Oh, berarti udah stabil nih. Sama dia, hijrah produk dia. Dari bulan pertama dengan bulan kedua sama. Berarti kan dia hijrah produk ya. Oh, dia stabil. Bulan ketiga masih juga dia 200 poin. Wah, ini baru dia di bulan ketiga dapat hadiah dari perusahaan. Kenapa? Karena dia istiqomah hijrah produk 200 poin per bulan. Bulan keempat masih stabil, masih 200 poin juga dapat dari perusahaan. Bulan kelima stabil juga dapat. Pokoknya selama masih stabil itu masih dapat gitu ya. Nah, kenapa di sini ada dapat RSB padahal baru bulan pertama? Karena langsung 600 poin. Jadi dia bisa akumulasi juga teman-teman. Nah, ya. Bulan pertama, bulan kedua 200 poin, bulan ketiga kan dapat ya. Artinya 200, 200, 200, 600. Kalau di bulan pertama dia langsung belanja 600, dia langsung dapat RSB-nya gitu, ya. Makanya karena tadi dia tape 600, maka dia dapat RSB. RSB ini sesuai dengan omset perusahaan. Nah, ini asumsi saja. Asumsinya yang paling kecil 50.000 lah. Maka total bonusnya 410.000. Artinya, ya, bonus ini bisa lebih dari ini. Karena kan RSB, kalau RSB-nya tinggi, ya, maka nilainya nggak 50.000, tapi nambah. Nah, seperti itu. Jadi, ini estimasi bonus kalau menjadi manajer 3.000 dengan 12 jalur. Ya. Lalu ada juga opsi kedua. Oh, saya jangan 12 jalur, saya 15 jalur. Oke, boleh gitu ya. Manajer opsi kedua nih. Manajer 20%, salam 1 bulan dengan 15 jalur. Ya. 15 jalur ini. Nah, sama edukasinya, hijrah produk. Masing-masing 200 poin. Ya. 500 sampai 700.000 belanjaannya. Lalu kitanya bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti untuk jadi manajer silahkan. Mau tapenya sama, hijrah produk 200 poin atau 600 poin. Bedanya apa? Kalau 600 poin dapat RSB tadi, royalti stabilitas belanja. Kalau 200 poin ya belum dapat RSB-nya. Tapi secara omset 3.000 poin sudah tercapai. Karena 200 kali 15 itu 3.000 ya, tambah 200 berarti 3.200 ya. Kalau kita tapenya 600 ya berarti 3.600 jadinya. Nah, estimasinya adalah kalau tapenya 200 poin, kita sama hijrah produknya, maka bonusnya 340.000.
Kalau TP-nya 600 poin, maka bonusnya 470.000. Itu estimasinya. Kenapa beda? Tadi karena dapat RSB ya. Nah, ini dia hitungannya ya. 20% karena sudah manajer dikali 600 poin TP-nya, poin di HNI selalu dikali 1000, maka hasilnya 120.000 ya. Terus tambahan BPG prestasi grupnya ini selisihnya 10%, 15 jalur, 15 jalurnya omsetnya masing-masing 200 poin. Jadi 15 kali 200 dikalikan poin di HNI dikali 1000, dapatnya 300.000. Dapat RSB paling kecil estimasi kita 50.000, maka 470. Kalau yang 15 jalur karena dia TP-nya 200 poin, dia tidak dapat RSB, di situ aja perbedaannya. Maka dia dapatnya hanya 340.000 gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Loh, apa namanya? Yang gampangnya adalah teman-teman, ini bulan ini kita masih ada. Ini kan kalau manajer 3.000 ya. Itu dasarnya. Tapi kita ada promo nih. Nah, promonya bisa dimanfaatkan ya. Saat ini kita lagi ada promo manajer. Nah, promo manajer 600 itu bisa dimanfaatkan ya. Gimana promonya dari perusahaan ya? Alhamdulillah ya, kita punya perusahaan yang keren banget gitu ya. Nah, dari perusahaan lagi ada promo manajer 20%. Nah, bagaimana caranya? Cukup TP-nya jadi 3 omset. Kalau ini kan omsetnya harus 3.000 poin grup ya. Kalau yang promo itu adalah belanja pribadi tapi dia tidak akumulasi ya. Tidak ada tanpa batas waktu dalam 1 bulan, namanya promo. Namanya promo gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman bisa berprestasi ya, tapi melakukan pembelanjaan 600 poin ya, melakukan pembelanjaan 600 poin, nah 600 poin ya. Dalam 1 bulan 600 poin belanjaan pribadi tapi ya, bukan dibagi dengan tim, bukan, tapi pribadi. Belanja pribadi 600 poin dalam 1 bulan ya, maka teman-teman akan menjadi manajer. Nah, diskonnya banyak tuh. Dari 3.000 ya hanya 600. Kalau 3.000 poin itu kan kalau dirupiahkan sekitar 9 juta sampai 12 juta ya. Kalau 600 itu kan hanya sekitar 1,8 juta sampai 2 juta lebih lah, seperti itu. Jadi ada 10 jutaan itu diskonnya. Nah, jadi mau pilih yang rame-rame begini boleh ya, bagus. Mau saya jagonya jualan gitu ya, sendirian, boleh juga. Capailah penjualan, termasuk untuk belanja pribadi juga, untuk pemakaian pribadi juga, untuk hijrah produk pribadi juga, 600 poin dalam 1 bulan, maka Bapak Ibu bisa menjadi manajer. Bahkan dapat reward lagi tambahan RAU. Ya, jadi dapat manajer tambahan dapat RAU lagi ya. RAU itu apa? RAU itu registrasi agen online. Jadi bisa mendaftarkan mitra baru secara online yang 10.000 ya, yang online. Seperti itu. Lalu teman-teman, atau bisa juga ya, adalah promonya. Teman-teman ikut acara yang diadakan, acara support system ya, yang diadakan oleh LED. Bisa LED kan ada bikin tuh Grand Boss misalnya ya, Grand Hebat, Grand BSC gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ikut acara itu sebagai peserta, lalu teman-teman TP pribadi belanja di acara tersebut, belanja ya 100 poin. Belanja 100 poin. Nah, lalu setelah itu nanti teman-teman begitu belanja 100 poin langsung dapat RAO 10 RAO ya, 10 RAO. Lalu 500 poinnya lagi gimana? Dipenuhi. Tinggal dipenuhi TP pribadinya 500 poin lagi ya, di waktu lain. Di hari-hari berikutnya tapi masih dalam bulan yang sama. Misalnya penyelenggaraan program SS itu tanggal berapa ya? 17 misalnya ya. 17 bulan tanggal 17 ya. Kalau hari Ahad tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Nah, begitulah. Nah, misalnya tanggal 13 nanti belanja di tempat acara 100 poin dapat langsung 10 RAO, lalu tanggal 14, 15, 16 sampai tanggal 30-nya itu dipenuhi 500 poin lagi ya, TP-nya.
Nah, jadi sehingga genap 600 poin di bulan tersebut jadi manajer. Bahkan dapat RAO 10 lagi, jadi dapatnya 20 RAO. Ya. Kalau yang 600 poin langsung tidak dengan acara support tadi, maka dapat RAO-nya 10. Tapi kalau dengan support, di acara support itu belanja 100 poin dapat 10, setelah itu belanja lagi 500 poin memenuhi 600 poinnya, itu dapat 10 lagi, jadi 20. Nah, itu diedukasi kepada timnya, teman-teman. Kepada timnya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan 15-12 jalur ya? Lalu 15 jalur ini itu bagaimana caranya? Ya, teman-teman bikin HS presentasi paling gampang ya, atau PCA. Jalankan PCA. Jalankan PCA sesuai dengan cakep kita. Sesuai dengan cakep kita gitu. Ya, yang kita perlukan apa, teman-teman? Kalau teman-teman mau melakukan ini dengan cara PCA, maka teman-teman yang paling penting adalah miliki daftar nama. Bikin daftar namanya, ya. Kalau presentasi, maka teman-teman harus miliki daftar potensi daerah. Itu paling gampang. Nanti saya kasih nampak ya. Oke. Intinya seperti itu. Yang pertama tadi apa? Pangkat harus tinggi. Menjadi ED. Bagaimana cara menjadi ED? Memiliki 24 manajer. 24 manajer itu 6 manajer di generasi 1, 6 kali 3, 18 di generasi 2. Artinya 24. Kita punya waktu kalau sampai Desember 25 pekan. Artinya 1 pekan hasilkan 1 manajer. Teorinya ajak 10, closing 1 insya Allah. Maka dibantu mitra-mitranya untuk menjadi manajer. Ya, bagaimana cara membantunya? Diedukasi. Bagaimana edukasinya? Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara menjadi manajer? Baik manajer yang 3.000 poin maupun manajer yang promo 600 poin. Oke, seperti itu ya. Lalu yang kedua, paradigma suksesnya, tapi ini bukan urutan ya. Ini tiga-tiganya harus include ya. Bukan berarti ini dulu setelah itu ini, enggak begitu ya, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman kerjakan cara kerja benarnya dulu, itu insya Allah akan menghasilkan pangkat tinggi dan omset besar. Oke. Lalu selanjutnya apa? Omsetnya juga harus besar, bukan hanya pangkatnya. Nah, ini punya wadahnya gede ya. Punya wadahnya gede, tapi omsetnya nggak ada. Ya, sama aja gitu. Ya, apa yang mau ditampung oleh wadah tersebut gitu. Jadi tetap omsetnya harus besar. Kenapa? Karena kita teman-teman sebagai perusahaan network ya, sebagai HNI ini ya, basisnya itu tetap syariah ya. Syariah artinya apa? Jual beli produk ya. Artinya harus ada omset. Kita itu bukan mendapatkan bonus dari member get member, bukan ya. Kita bukan MGM, kita bukan binary, kita bukan piramid. Itu kan sistem-sistem MLM yang secara syariahnya masih tidak syariah gitu ya. Kalau kita kan perhitungan bonus kita itu tetap dari omset. Omset itu didapat dari mana? Penjualan dong, ya. Nah, jadi teman-teman ya tetap omsetnya harus dibesarkan. Ya, bagaimana cara mendapatkan omset besar? Sama. Bangun 10 jalur, 6 jalur aktif ya. 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh ya. Lalu yang kedua, perbanyak jumlah stokis. Stokis sehat di dalam grup kita. Jadi minimal punya 18 stokis di 6 jalur yang berbeda. Nah, jadi tadi kan sudah ada 6 jalur nih. Ya. Jadi paling gampang itu juga mengedukasi mitra menjadi manajer itu dengan menjadi stokis, ya, menjadi halalmat. Nah, jadi kalau bisa mitranya diedukasi jadi stokis sekaligus jadi manajer gitu. Jadi manajernya ini ya, stokis itu kan dia artinya penyedia ya, penyedia produk halal. Kenapa? Supaya produk HNI ini teman-teman, kan kita sudah yakin ya, produk HNI itu adalah produk yang berkualitas tinggi, produk dari perusahaan muslim yang keren banget gitu ya, dan juga produk yang halal dan thayyiban insyaallah. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan kualitas produk kita, yang paling penting untuk menciptakan omset adalah mendekatkan produk ini kepada konsumennya, kepada penggunanya, kepada umat. Gitu. Ya. Bagaimana cara mendekatkannya? Ya perbanyak stokisnya. Kan kita mau jadi penguasa pasar, bukan hanya penguasa satu toko. Ya. Jadi teman-teman perbanyak stokisnya gitu, supaya produk ini makin dekat. Inilah perjuangan dakwah kita.
Ya, kenapa hijrah produk itu masih agak sulit di daerah-daerah yang agak ke dalam-dalam? Ya karena mereka sulit mendapatkan produk. Nah, jadi kita menjadikan diri kita, menaikkan level kita dengan menjadi orang yang bersedia, ya, menyediakan, memudahkan umat ini mendapatkan produk-produk halal. Seperti itu. Ya. Jadi kita edukasi tim kita supaya jadi stokis. Ya. Kenapa harus jadi stokis? Agar mereka bisa menjadi pejuang-pejuang, ya, yang membuat umat yang ada di sekitarnya itu mudah untuk melakukan hijrah produk karena produknya ada. Kenapa saat ini masih agak sulit ya? Kita mengalihkan umat ini ya dari produk-produk yang terafiliasi, karena produk-produk mereka itu gampang banget ditemui. Sampai ke kios-kios kecil di pelosok-pelosok pun ada. Nah, maka kita juga itu perjuangan dakwah kita itu seperti itu. Bagaimana kita ciptakan stokis-stokis sampai ke pelosok-pelosok, ya, gampang mendapatkan produk HNI ini. Kalau teman-teman betul-betul yakin bahwa produk HNI ini adalah produk yang berkualitas, adalah produk yang halal dan thayyiban. Nah, jadi harus dibuktikan itu keyakinan kita, harus diactionkan, jangan cuma yakin-yakin aja terus pakai sendiri, ya. Jadi bangkit ikut bersama perjuangan ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi perbanyak stokisnya. Minimal satu jalurnya itu punya 3 manajer, ya, 3-3 stokis gitu. Dan stokisnya itu jangan stokis sekali jadi stokis. Jadi kan banyak ya beberapa di awal jadi stokis jadi manajer, setelah itu banyak tuyulnya kan stokisnya. Produknya hilang satu-satu, modalnya nggak balik gitu. Jadi diambilin produk stokisnya. Nah, jadi stokisnya akhirnya mati. Tapi ini stokis yang stokis yang sehat, ya, stokis yang sehat. Jadi kalau namanya stokis itu sudahlah, infakkan itu uang stokis itu, modal stokis itu diinfakkan lah teman-teman, ya. Itu jadi barangnya stokis gitu. Kalau kita ngambil kita nyuri gitu, ya. Jadi kita juga beli gitu. BC saya juga staf BC itu kalau saya ngambil produk dicatat sama mereka. Kakak ambil segini ya, iya saya bayar gitu, ya. Jadi memang jangan kita ambil modalnya sehingga stokis kita itu tetap sehat, ya. Stokis sehatnya seperti apa? Nah, ini ya, stokis aktif sehat. Stokis aktif sehat itu ya minimal kalau 5 juta itu poinnya berapa ya? Kalau jadi stokis 7,5 juta itu berarti dia punya poin sekitar 2.500, ya. 2.000 sampai 2.500. Kalau dia stokisnya 5 juta berarti kan punya poin sekitar 1.700 sampai 2.000, sampai nggak ya? Sampai mungkin, ya. Ya sekitar 1.700-an poin lah, ya. Jadi kalau stokis aktif itu ya 1.700 sampai 200 sampai 2.000 poin lah. Gitu, ya. Bisa dihasilkan. Nah gitu, minimal punya 18 stokis di 6 jalur berbeda. Ya, satu jalur 3 stokis untuk menghasilkan stok omset. Nah, omset itu dari penjualan. Penjualan itu harus ada produknya. Produknya adanya di mana? Di stokis, teman-teman. Oke. Selanjutnya, ya, termasuk dari paradigma sukses, bahkan ini adalah fokus utamanya yang bisa menghasilkan terakhir ya, bentar ya, terakhir kayak ini ya. Terakhir, cara kerjanya harus benar, ya, bisa menghasilkan omset besar dan pangkat tinggi dengan cara kerja yang benar. Nah, cara kerja benar itu bagaimana? Bangun 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh, ya. Cara membangunnya tadi, ya, dengan ini tadi. Nah, ini, ya, dengan seperti ini 6 jalur kokoh, 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh, ya. Dari mana dapat jalurnya, dapat timnya? Dengan melaksanakan PCA, gunakan daftar nama agar lebih gampang, ya. Nah, ini juga gesit PCA 5 sampai 20 kali per hari, itu gunakan daftar nama biar lebih gampang. Ya, biar lebih gampang. Coba saya screen share. Bentar. Share yang satu lagi. Nah, ini, ya. Gunakan daftar nama. Mana daftar namanya? Nah, ini. Nah, ini di LKS itu ada daftar nama.
Gunakan daftar nama. Bagaimana cara bikin daftar nama? Mungkin teman-teman sudah familiar ya, sudah jago ya. Tapi actionnya nih yang penting. Kalau tahu aja nggak action, sulit nih. Ya. Jadi misalnya 1 sampai 10 pertama, tulis nama keluarga dengan nomor HP-nya. 11 sampai 20, tulis nama kawan kerja gitu ya. Dan nomor HP-nya. 21 sampai 30, tulis nama tetangga misalnya ya, dan nomor HP-nya. 31 sampai 40, tulis nama kawan satu aktivitas. Nah, satu aktivitas itu bisa satu pengajian, satu wirid, satu arisan gitu ya, dan sebagainya ya. Lalu 10 lagi, 10 ke bawahnya, 51 sampai 60, tulis daftar kawan alumni kuliah gitu kan, biasanya ada grup-grup WA-nya tuh ya. 61 sampai 70 daftar alumni SMA gitu. Ya, jadi bikin daftar namanya sehingga teman-teman nanti gampang untuk melakukan PCA ya, dan membentuk timnya 10 jalur aktif 6 jalur kokohnya gitu. Nanti PCA-nya juga jadi lebih gampang. Nah, begitu. Nih. Gesit PCA ya, selanjutnya gesit PCA 5 sampai 20 kali per hari ya. Nah, ini dia ya, cara kerja benar ya. Gesit PCA 5 sampai 20 kali per hari. Nah, ini dari mana? Dari daftar nama tadi. Ya, jadi PCA itu kan ada 2 ya. Ada yang spontan, misalnya lagi ngantar anak, ketemu dengan sesama wali murid, ngobrol. Nah, itu PCA spontan namanya. Ya, lagi belanja, ketemu di pasar, PCA. Nah, itu spontan. Ada juga yang PCA by RKH. PCA-nya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, tadi yang ada di daftar nama tadi. Ya, PCA-nya sesuai dengan yang ada di daftar nama. Nah, jadi 5 orang misalnya 1 sampai 5 PCA-in. Hari ini 1 sampai 5. Ya, offline maupun online. 3 orang offline misalnya, 2 orangnya online dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dilanjutkan besoknya 5 lagi. Itu dievaluasi. Ya, dievaluasi. Kalau yang kalau yang spontan ya tetap dilakukan, tapi kalau yang by RKH itu harus ada evaluasinya. Nah, gitu. Misalnya 1 sampai 5 hari pertama, yang pertama nanti dulu. Nah, itu di follow up tuh. Tunggu gajian. Nah, gajian di follow up tuh. Gimana, Bu? Udah gajian nih gitu ya. Atau yang closing, beli produknya nanti katanya. Nah, itu di follow up. Closing beli produk MHS misalnya. Nah, itu juga di follow up. Ya, 2 kali 24 jam. Nah, ini dia follow up. Ya. 2 kali 24 jam paling lama di follow up. Gimana Bu MHS-nya kemarin? Gimana enaknya pakai MHS gitu ya. Bahasanya jangan gimana MHS-nya Bu? Enak atau tidak? Tidak jawabannya kan. Bagaimana Bu pakai MHS-nya kemarin? Gimana enaknya Bu pakai MHS gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi follow up, atau yang belum, yang masih nanti gajian. Nah, itu di follow up ya. Oh, saya pikir-pikir dulu, 2 kali 24 jam di follow up. Alhamdulillah Bu, sudah 2 kali 24 jam. Mudah-mudahan sudah selesai berpikirnya dan sudah memutuskan. Jadi bagaimana Bu? Mau gabung HNI yang 10.000 atau 30.000 gitu ya. Di follow up. Ya. Follow up ini penting teman-teman. Bahkan follow up itu 10 kali lebih penting daripada gesit PCA. Udah di PCA nggak di follow up nanti hilang. Ya. Lakukan follow up. Nah, seperti ini. Lalu cakep yang selanjutnya itu adalah lakukan home sharing. Home sharing itu ada home sharing pembinaan, ya, ada home sharing presentasi. Nah, gitu. Home sharing pembinaan ada lakukan 2 kali home sharing pembinaan, 1 kali bersama mentor, ya, 1 kali bersama mitra per jalur, gitu ya. Jadi home sharing pembinaan 2 kali sepekan, 1 kali bersama mentor, 1 kali bersama mitra per jalur. Akan lebih efisien kalau dalam 1 kali ini bisa 2, 3, 4, 5 jalur sekaligus, lebih bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan ya berarti per jalur gitu. Hari Senin jalur 1, hari Selasa jalur 2 gitu ya. Nah, itu dilakukan home sharingnya. Nah, kalau home sharing presentasi, nah di home sharing pembinaan ini nanti teman-teman bisa edukasi cara menjadi manajer untuk menghasilkan manajer 24 ya. Kalau home sharing presentasi gimana? Toolsnya apa? Toolsnya untuk home sharing presentasi adalah
potensi daerah teman-teman. Ini paling gampang nih kalau sudah ngisi potensi daerah. Makanya saya dari kemarin tuh teman-teman di tim itu saya suruh untuk ngisi ini potensi daerah. Ya. Misalnya cara kerjanya gimana cara ngisi potensi daerah ini? Nah, ini diisi bersama tim ketika home sharing pembinaan. Ya, ketika home sharing pembinaan isi sama timnya gitu ya. Nah, kelurahan, kita tinggalnya di kelurahan apa? Ya, misalnya kalau saya nih Kampung Jawa Baru. Nah, di Kampung Jawa Baru ada perumahan nggak? Tulis. Oh, ada perumahan Mutiara. Oh, perumahan komplek PGRI dan sebagainya. Kalau nggak ada, jangan bikin perumahan dulu ya, lama. Ya, nggak apa-apa, dikosongin aja kalau nggak ada. Nah, lalu di kelurahan ini ada berapa RW, ada berapa RT. Nah, kalau nggak tahu, bisa nyari di Google. Kalau lebih bagus sih, nanya ke kantor geciknya gitu. Datangnya kantor gecik. Gecik ya, di sini gecik, di sana apa ya? Lurah. Kecil pula. Nah, datengin lurahnya, kantor lurahnya, tanya gitu. Pak, kita berapa RT ya, berapa RW? Untuk apa, Bu? Ya, alhamdulillah, Pak, saya mau coba untuk bersama-sama membangun perekonomian di kelurahan kita, Pak. Oh iya, bagaimana caranya? Alhamdulillah saya gabung, Pak, dengan bisnis produk halal ini dari perusahaan Muslim. Nah, closing pula kan Pak Lurahnya lebih mantap lagi kan? Lebih bagus lagi. Jadi ini bisa diisi. Lalu sekolah di kelurahan kita ada sekolah enggak? Ada SMP 1, SMA 1, misalnya SD 24 gitu ya, ditulis. Lalu di kelurahan kita ada masjid enggak? Oh, ada Masjid Al-Ikhlas, Menasah Al-Munawaroh ya. Balai pengajian apa? Ditulis di sini. Nah, ini kantor. Di kelurahan kita ada apa? Minimal kan ada kantor lurah kan? Kantor lurah, kantor peramil, kantor apa ditulis. Nah, nanti ini bisa jadi kita buat jadwal presentasi di semua ini. Nanti ditanya sama timnya, kan ini timnya ngisi nih. Nah, yang udah punya kenalan di mana nih? Oh, saya yang punya kenalan di balai pengajian ini. Oh, ya udah coba hubungi. Kita mau presentasi gitu ya, sosialisasi, apalah namanya gitu ya, syiar produk halal. Bisanya kapan gitu. Nanti didampingi mitranya. Nah, ini untuk yang closing, yang belanja itu bisa untuk mitranya menjadi manajer dan stokis gitu. Nah, lakukan ini. Kalau saya apa namanya rekomendasinya sih Sabtu Ahad itu dilakukan seperti ini. Jadi Sabtu untuk apa HS pembinaan, Ahadnya untuk HS presentasi. Nggak sulit karena sudah ada data apa yang mau dilakukan ya. Mana tadi? Itu 3 paradigma sukses ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan semuanya dan insya Allah bisa tercipta tim yang kokoh ya, bisa segera menjadi ED dengan omset yang sehat dan cara kerjanya dalam pencapaiannya juga cara kerja yang baik insya Allah ya. Wallahualam bishawab, saya kembalikan ke Kak Indri ya, afwan jidan kalau banyak kurang-kurang salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong, ngeplus yang meriah, luar biasa untuk coach kita, Kak Desria Mayangsari atau disingkat dengan DMS. Ini beliau the team ya, luar biasa ilmunya, Masya Allah, keren banget. Strategi-strategi sederhana, namun pasti nih teman-teman ada yang baru, oh iya banget nih potensi daerah, ya kan? Ada yang ngechat nih banyak minta materi nih, Coach Desria. Insya Allah nanti pasti dibagi ya, karena memang sebenarnya kalau materi-materi ini itu ada di TMB, pasti juga leader-leadernya udah nge-share. Tetapi memang terkadang ketika udah di-spill, dijelasin kita tuh baru ngeh, ya kan? Baru yang yes, maka jangan sampai teman-teman itu nggak hadir di acara-acara HNI. Karena kita nggak tahu dapat rezeki kepemahaman di acara yang mana, yang keberapa, ya. Bisa jadi memang di ngobras malam hari ini kita tuh dapat insight, dapat pencerahan yang iya ya, oh iya ya. Nah, gitu ya, barakallah. Ini udah banyak yang bertanya nih. Mudah-mudahan nanti insya Allah Coach Desria bisa membantu menjawab ya. Ini keren banget nih, banyak yang kepo, banyak yang wih, banyak yang ini nih ya minta. Oke.
kita satu-satu dibaca nih ya, Coach ya. Siap, siap. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman yang udah mulai matanya agak-agak merem, baca doa tidurnya ditunda dulu ya. Kita tunda karena memang ini luar biasa. Kapan lagi nih kita dapat pencerahan dari Coach Desria? Ini yang pertanyaan pertama dari Mbak Silva. Kalau jarak rumahnya jauh, bagaimana mengundang ke rumah kita untuk HS? Ini mau langsung dijawab atau gimana nih, Coach? Boleh, boleh. Langsung aja biar nggak lupa ya. Langsung ya, nih tipsnya dari Coach. Bu Indri juga kayaknya nanti bisa nambahin ya, karena mitra Bu Indri juga jauh-jauh ya. Ada yang di Kandis ya. Gimana tuh bisa jadi LED di Kandis gitu kan? Baik teman-teman. Kalau mitranya jauh, kalau sekarang mah gampang ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk pembinaan tim. Ya bisa dengan dari grup WA, dari VN, bisa dengan Zoom seperti ini. Ya, jadi tidak selalu harus diundang untuk datang ke tempat kita. Kalau jauh ya tidak perlu dipaksakan mitranya. Nanti berat banget ya mitranya dari jauh harus datangin kita gitu. Nah, kalau kitanya mau ke tempat beliau juga bisa, tapi harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau maksudnya kalau penghasilan kita, bonus-bonus kita di HNI itu belum LED ya utamakan untuk jadi jaka dulu, jagoan kampung dulu gitu. Jadi pembinaan offline-nya itu bisa di daerah di kampung kita dulu. Kalau yang jauh-jauh bisa dengan online insya Allah ya. Gitu ya Bu, insya Allah mungkin ada tambahan dari Bu Indri. Monggo. Udah keren banget tuh. Bener banget ya. Jadi Masya Allah penaklukan pasar ini bukan hanya lewat darat, udara, ya jadi semua wilayah biidznillah mudah banget ya karena memang bisnis dia ini mudah. Ya jadi Jaka ya kalau memang ada keterbatasan seperti leader-leader juga sharing ya manfaatkan dan memang Masya Allah untuk jagoan kampung ini. Ini ada Pak Andi Alfi, ada yang mau bertanya langsung monggo loh. Yang mau open kamera, nih boleh nih. Ada? Kalian kenalan ya. Sekalian Mantap. kenalan. Saudara. Ya, ini kayaknya Pak Andi Alfi ini lagi di jalan nih ya. Iya Bu, Boleh lagi di banget jalan kalau izin. mau bertanya langsung. Iya, kita bertanyanya seperti ini Bu. Yang semalam kan atau bulan kemarin ada periode TP pribadi itu 600 poin. Terus tadi udah dijelasin juga untuk manajer itu TP 600 poin. Nah, untuk yang program tertulisnya ada nggak Bu ya untuk manajer yang 600 poin itu Bu? Nah, itu aja sih Bu Andi menanyakan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Monggo Coach. Program tertulis gimana maksudnya? Kalau promo kayaknya udah di-share ya oleh manajemen juga. Insya Allah leader-leadernya juga, mentor-mentornya juga insya Allah sudah share ke bawah ya. Kalau memang belum dapat apa namanya itu penjelasan promonya, nanti silahkan langsung hubungin mentornya gitu. Atau WA saya boleh juga, nanti saya waprikan boleh juga. Lebih gampang sih ke Iya. mentornya ya. Ke mentornya itu insya Allah sama mentornya sudah ada itu tentang penjelasan tentang promo tersebut gitu Pak. Masya Allah, keren banget memang nih ya. Jadi memang kalau seperti kata Coach Desria Mayangsari tadi, kalau udah cara kerjanya benar nih, cara berpikirnya juga benar, biidnillah omset dan pangkat juga akan ngikutin ya. Jadi insya Allah nanti tinggal file-filenya itu nanti bisa kita minta sama mentor kita karena memang di share-nya banyak banget itu di room-room Baik pembinaan. Bu, Nanti terima kalau kasih belum, banyak Bu. ya sama-sama Sama-sama. Pak Andi. Nanti kalau memang bingung boleh japri Bu Desrianya ya. Kalau nggak tahu. Baik nih teman-teman nih ada lagi nih. Ini kita kira-kira sampai jam berapa ya Coach ya? Nih ada pertanyaan. Bagaimana cara menghitung poin tim kita sehingga kita bisa menjadi loyal executive director serta berapa besar bonus yang kita dapatkan? Monggo Coach. Ini udah jiwa-jiwa mau LED ini Masya Allah ya. Ya Allah, semangat-semangat semua ya. Pertama ya harus tahu dulu posisi kita ya. Posisi kita saat ini apa? Manager, senior manager, executive director, collab ya.
Jadi kalau sudah tahu posisinya, baru kita bisa hitungkan. Secara umumnya adalah syarat LED itu kan BBG-nya berapa juta sekarang? 6 juta ya? Omsetnya itu berapa? 32.000 terbagi dalam maksimal ya, maksimal serapan itu 8.000. Berarti kalau ada 4 jalur 8.000 terserap semua berarti 32.000 itu untuk BBG-nya. Kalau untuk TPG-nya ya, TPG-nya. Kalau ada lebih dari 4 jalur ya berarti yang terserap adalah 8.000. Kalau satu jalurnya ada sampai 12.000, 15.000 omsetnya, yang terserap hanya 8.000 untuk syarat LED. Berarti masih butuh 3 kali 8, 24.000 lagi dari jalur lainnya. Walaupun di satu jalur itu mungkin sudah ada 35.000, tetap ya terserap 8.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ngitung gitu, kita harus tahu dulu posisi bapaknya. Kalau masalah bonus, gampangnya kalau kita LED itu kan 7 juta ya minimal BBG-nya. Gampangnya adalah kita 3 orang, kita membantu 3 orang tim kita untuk berbonus 300.000, bonus kita 1 juta, kan gitu ya. Kita membantu 6 orang tim kita berbonus 1 juta, bonus kita 3 orang ya, bonus kita 3 juta, nah gitu. Itu ada materinya, insya Allah ya. Boleh saya coba cari ya, ada di sini materinya, insya Allah. Sebentar ya, saya cari dulu, mungkin dibacain yang lain dulu, Kak In. Keren banget. Nih ada yang apresiasi nih, keren banget ya. Materinya udah biasa nih didengar ya, tapi Masya Allah keren banget dari penjelasan Bu DMS. Barakallah ya, berkah nih ilmunya nih. Kemudian nih ada oke, Dokter Randa Eti. Bagaimana caranya melejitkan omset dan strategi mengajak orang untuk aktif? Nah, ini sama juga seperti pertanyaan Bu Sylvia ya. Udah pernah PCA di kecamatan sendiri cuma merasa kurang maksimal. Apa perlu nih diulang lagi? Atau harus cari potensi di daerah lain? Mirip-mirip ya strateginya ya. Monggo Coach. Ya, apa tadi? Ntar. Kok ke situ? Oke. Bagaimana caranya melejitkan omset ya tadi ya? Iya Udah Coach. PCA di kecamatan sendiri. Ya, jalankan saja Pak cakepnya. Ya Bu ya. Jalankan saja cakepnya. Itu omset dan timnya insya Allah akan terbentuk gitu. PCA 5-20 itu sudah dijalankan belum gitu ya. Ingat tadi PCA itu, oh udah saya setiap ketemu orang PCA, itu kan yang spontan. Yang kerjanya sudah belum, yang betul-betul dibuat daftar namanya, 1 hari PCA-in 5 orang gitu ya. Evaluasinya, oh yang ini oke, yang ini tidak. Nah, seperti itu. Yang ini sudah tertarik tapi belum gabung, nanti dilakukan follow up terhadap orang-orang itu. Itu sudah dijalankan belum? HS-nya juga itu kalau itu dijalankan ya, insya Allah akan berdampak pada omset dan juga pada timnya ya. Cuman teman-teman sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak usah bercapek-capek diri, hati dan jiwa kepada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol ya. Jadi kita fokusnya dengan hal-hal yang kita bisa kontrol saja. Yang kita bisa kontrol adalah rutinitas kita, komitmen kita dengan cara kerja benar. Itu lakukan saja sambil menata pikiran kita untuk terus berhusnuzon kepada Allah, karena Allah bersama prasangka hambanya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita fokusnya pada iya tapi nggak maksimal gitu ya, orangnya nggak datang dan sebagainya, itu memang tidak di luar kontrol kita. Yang penting kita tetap lakukan. Nah gitu. Kalau kecamatan sendiri kurang maksimal, apakah perlu diulangi atau cari potensi daerah lain? Kecamatan, apalagi kecamatan ya, itu potensinya banyak banget kan. Jadi kelurahan saja tadi ada masjid, ada kantor, ada sekolah, ya, ada perumahan. Apakah udah selesai semua itu? Ya, apalagi kecamatan, gitu. Jadi coba dievaluasi ulang mana-mana yang belum dilakukan, ya.
silakan dilakukan. Tapi memang sebenarnya kadang-kadang ada kondisinya di orang-orang yang kita kenal justru terjadi penolakan. Itu yang harus kita yakinkan ke diri kita bahwa itu hal yang wajar dan memang dihadapi oleh banyak orang gitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga hijrah kan, karena menghadapi penolakan di daerah beliau ya, di daerahnya Rasulullah, makanya Rasulullah hijrah seperti itu. Jadi itu wajar sekali. Kalau memang nggak maksimal di kecamatan kita, makanya perlu ada kolaborasi dengan tim. Nah, jadi timnya juga isi potensi daerahnya. Nah, nanti kita bantu di tim kita di daerah dia gitu, yang masih bisa terjangkau ya. Jangan pula nanti Bapak Ibu ya belum LED misalnya bonusnya baru 1-2 juta tapi bikin HS-nya yang pakai pesawat gitu kan. Nah, nanti habis itu pulang dari situ aduh capek kali ini ngejalanin HNI ya. Walaupun kita nggak hitung untung rugi tapi realistis ya. Nah, jadi yang masih bisa terjangkau manfaatkan juga kolaborasi dengan mitra-mitranya seperti itu. Itu mungkin tambahan, monggo Bu Indri ada kalau ada tambahan. Ya, keren banget. Pokoknya udah komplit mah kalau Bu Desria udah jelasin ya. Simple, jelas, padet, insya Allah makin nambah semangat ya. Luar biasa pemaparannya, ya bener banget, saya setuju ya. Karena memang kadang-kadang kita menyampaikan, menjelaskan, agak-agak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah cerita namanya duit ya, pasti harusnya semangat. Karena HNI punya 2 sayap, ya, sayap Tibun Nabawi dan sayap bisnis. Biar kita terbang tinggi, 2 sayapnya harus optimal. Setuju atau setuju banget nih? Ayo ketik 1 nih yang setuju banget. Yang setuju banget. Ini ketahuan nih mana yang udah mulai baca doa tidur nih. Barakallah, wah pada semangat ya, wah pada melek nih, Masya Allah. Ini izin ya Bu Iya. Indri ya. Nah, Nah ini ini tadi menarik yang banget. Monggo Coach. Sebagai bisa jadi ini untuk juga penguat dan juga sekaligus bisa Coach kayaknya udah nggak ada yang nanya nih. Udah jam 9.30 sekaligus penguat dan closing statement. Monggo Coach Desria. siap. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Kalau untuk ngitung bonus, ya ini sederhananya begini gitu. Sederhananya seperti ini. Segera fokus kita adalah segera memiliki bonus pertama 300.000. Bagaimana caranya tadi? Bisa dengan 15 jalur ya, hitungannya kan tadi sudah 15 jalur ya ini. Kalau ini berapa jalur nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jalur. Hijrah produk 200 2.200 ya. Tapi ini kan belum 3.000 poin. Bisa dari yang 3.000 poin tadi dapatnya 3 potensi estimasi bonusnya kan 370.000. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memiliki bonus pertama, lalu bantu 3 orang berbonus 300.000. Artinya bantu 3 orang tim kita di jalur yang berbeda untuk menjadi manajer ya, manajer dengan bonus 300.000 minimal. Maka bonus 3 kita adalah 1 juta. Ini hitungan sederhananya. Kalau mau jadi LED artinya kan bonusnya minimal 7 juta ya. Nah, jadi bantu 6 orang berbonus 1 juta ya. Bantu 6 orang tim kita di jalur yang berbeda berbonus 1 juta, insya Allah bonus kita jadinya 3 juta. Bagaimana supaya timnya berbonus 1 juta? Ya, harus jadi manajer dengan omset minimal 2.000 poin. Maka kalau tim kita itu jadi manajer dengan omset minimal 2.000 poin, ada 3 jalur ya yang berbeda, dia akan memiliki bonus 1 juta untuk si senior manajernya. Nah ini ya bonus 300.000, lalu bantu 3 orang berbonus 300.000, maka bonusnya adalah 1 juta. Lalu bantu 6 orang ya, 6 orang menjadi SM kayak kita ini yang bonusnya 1 juta ya. Maka bonus kita adalah 7 juta. 7 juta jadi LED gitu ya. Apalagi kalau ini serapannya udah nyampe nih 6.000 kali 6 36.000 jadi deh LED. Nah, seperti itu selama bulan apa namanya? Bulan prestasinya ya. LED itu kan 2 bulan berturut-turut. Nah, seperti itu. Itu dia teman-teman ya. Insya Allah untuk terakhirnya ya teman-teman rahmati Allah ya, sukses di HNI itu
sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi ketika kita berada di perusahaan network, artinya ini perusahaan tim, ya, tim. Kita sukses bersama tim kita, artinya kontribusi kita. Ya, jadi apa namanya? Semangat dan antusias kita untuk meraih kesuksesan itu harus terus-terusan kita bakar, ya, harus terus-terusan kita kuatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu, ya, saya pernah dengar dari Dewan Syariah kita, Dr. Mawardi mengatakan ciri smart leadernya seorang Rasulullah SAW itu adalah beliau memiliki yang namanya David Maisi, ya. Artinya apa? Beliau selalu antusias, selalu bersemangat, selalu apa namanya, ya, antusias lah, ya, di atasnya antusias apa, ya, selalu bersemangat luar biasa untuk apa? Untuk mesejahterakan dirinya, keluarganya, dan umat, gitu. Nah, itu harus dimiliki oleh kita. Kenapa? Karena kita Muslim. Sederhana banget, karena kita Muslim. Muslim itu nggak bisa, teman-teman, hanya ya saya cukuplah seperti ini, ya saya bisa makan, saya bisa minum. Enggak, kita rahmatan lil alamin. Tuh. Kita harus bisa berkontribusi dengan cara memiliki kesuksesan. Kalau kita sudah Allah pertemukan dengan HNI, ya berarti kita harus sukses di HNI. Itu bukti, itu adalah apa ya? Yang ingin kita tunjukkan kepada Allah, gitu loh. Allah sudah pertemukan kita dengan HNI. Ya Allah, Engkau pertemukan hamba dengan HNI, berarti hamba harus sukses di sini. Itu artinya kita bersyukur, kita tidak mesia-siakan karunia Allah yang mempertemukan kita dengan HNI. Ya, berarti kita harus sukses di sini, gitu. Kenapa ya? Karena kita Muslim. Ya. Masa kita Muslim punya Allah, punya doa, ya, Allah bersama prasangka hambanya, ya, Allah maha mengabulkan doa, tapi kita berputus asa dan tidak bisa sukses sih di dalamnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi raih kesuksesan di HNI, dan kesuksesan di HNI itu dengan melakukan cara kerja yang benar itu sukses. Kalau nggak benar, nggak sukses justru. Ya, apapun prestasi yang teman-teman dapatkan ketika cara kerjanya itu tidak benar dengan rekayasa jaringan, ya, atau rekayasa omset seperti itu nggak sukses di HNI, ya, teman-teman. Bahkan itu nanti teman-teman akan merasa capek. Kalau HNI ini tidak dijalankan dengan cakep, akan terasa lelah lahir batin jiwa raga. Ya. Jadi kalau mau suksesnya itu bahagia, tenang, enjoy sampai akhirat nanti, jalankan cakep. Cakep ini akan berdampak kepada omset yang besar, dan omset yang besar serta cara cakep ini juga akan berdampak pada pangkat kita yang tinggi. Dan itu ketika sudah didapatkan, artinya pangkat tinggi adalah ED, artinya kita punya 6 orang yang kita berdayakan, ya, yang kita berkontribusi pada penghasilan dirinya dan keluarganya. Ya. Lalu omset besar artinya adalah apa? Kita sudah mensiarkan produk halal ini, karena omset dari jual beli produk. Ya, artinya kita sudah berjuang mensiarkan produk halal ini. Ya, kita membantu untuk mengalihkan belanjaan umat ini tidak lagi pada produk yang terafiliasi, tapi kepada produk Muslim. Ya, jalankan itu dengan benar, teman-teman rahmati Allah. Kita berdoa, insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah satukan kita nanti di surganya Allah SWT. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, banyak sekali masih kekurangan, ya, dan kesalahan, ya, mohon dimaafkan, ya. Kami kembalikan ke Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kasih applause yang meriah untuk Coach Desria Mayangsari. Barakallah. Gimana? Ini pasti nih teman-teman nih pada semangat, pada kayak mau lari nih, mau jumpain mentornya, mau minta pendampingan ini, gimana cara menaklukkan pasar dari daftar nama. Barakallah. Semangat itu hadiah yang Allah berikan, jangan sampai disia-siain nih. Jadi semangat terus, makin semangat, insya Allah, kayak kata Bu Desria tadi, jangan sampai kita sia-siain kita udah ada nomor ID, karena itu adalah karunia-Nya Allah. Ya, ayo boleh diketik semua. Jazakillah khair kepada Coach Desria Mayangsari. Mana nih teman-teman nih? Ya, insya Allah ilmunya berkah, berlimpah, dan Coach Desria Mayangsari makin melejit prestasinya, makin kokoh jalurnya, timnya makin banyak LED, ya. Begitu juga teman-teman nih yang alhamdulillah malam ini sudah tercerahkan. Mudah-mudahan Allah fahamkan dan tidak hanya tahu atau menambah wawasan, tetapi dapat rezeki kepemahaman untuk terus bergerak.
untuk terus melangkah menapaki jejak-jejak sukses di HNI. Mari kita sama-sama menikmati proses demi proses yang Allah hadirkan. Insya Allah, tadi ingat, cara kerja benar dimulai dari cara berpikir benar. Kalau cara kerjanya udah benar, makin tenang, enjoy, bahagia, lahir dan batin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nggak terasa banget nih, udah jam 9:30 aja, udah lewat malah ya. Tetapi kayaknya pembahasannya seru banget, apalagi nih ada cuan-cuannya. Ya, insya Allah saya doakan nih, saya sumpahin nih teman-teman semua yang hadir, yang dari awal udah semangat, minimal banget ya Allah, segera berpenghasilan, bonus bersihnya 10 juta per bulan, insya Allah. Amin ya Allah. Makin banyak kontribusinya, makin banyak kebermanfaatannya. Baik teman-teman, usai sudah nih kita sharing-sharing ngobrol bareng orang sukses dari Aceh. Yuk sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, jazakillah khair kepada Coach Desria Mayangsari yang udah mentransfer ilmunya, yang sudah memberikan tips-tips dan juga ilmu yang luar biasa. Dan jazakumullah khair kepada seluruh peserta ngobras pada malam hari ini yang udah Allah hadirkan dari awal sampai akhir. Insya Allah doa terbaik untuk teman-teman semua. Kita bertemu ya di panggung-panggung prestasi. Nanti kalau ketemu jangan lupa saling sapa insya Allah ya. Kalau yang mau materinya tadi boleh ditanya sama mentor, insya Allah pasti ada ya. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih ya udah hadir. Iya. Allah juga Kak Indri. Malam, selamat MC malam keren luar juga. biasa. Jazakallah khair. Keren.